bagaimana? Iya, ke tengah Gimana Bang tadi jalannya persidangan? Ya alhamdulillah kan kesaksian ahli ya. Berarti kan ya nampaklah kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan baik penyidik, ya kan. Jadi ya kita berharap ini diterima oleh hakim, ya kan. Ya keterangan ahli ini supaya jadi landasan oleh hakim untuk memutuskan perkara. Dan berkali-kali kita katakan bahwa hakim itu sementara kan pertanggungjawabannya sama Allah, bukan di dunia aja. Jadi mudah-mudahan kan sudah jelas di situ kan eksepsi kami semua itu kan memang terbukti kan, PH-nya nggak ada, kemudian alasannya penolakan ya penunjukan dilakukan tapi menolak, buktinya nggak ada. Kita buktikan harus ada formulir, kemudian harus ada pernyataan, itu nggak ada. Dan saksi ahli kami tentang penyidikan ini 2 dari kepolisian pangkat jenderal loh. Yang 1 kabar reskrim, orang tertinggi di baris krim. Nah kemudian bapak ini tadi itu kan penyidik yang benar-benar bintang 2 dan di BNN, dan kemudian dulu pernah direktur dari Tipiter kalau salah. Jadi benar-benar beliau disiber juga. Jadi ya menurut saya keterangan-keterangan ini kan udah orang yang memberikan, orang yang pengalaman dan fakta dan pengalaman dan kemudian keahliannya juga. Kemudian Pak Didin sendiri mantan sekjen orang nomor 2, ya banyak Hasan Sakris juga salah, ya kan? Nah, apalagi kemudian ya petugas lapasnya juga melakukan tindakan salah juga. Nah terus kalau penyidikan apa yang dilakukan petugas yang dilakukan oleh kalau dari keterangan ahli ini semua salah, terus bagaimana mau menghukum orang harus dihukum? Penyidikannya salah. Kemudian masalah petugas lapas melakukan penilaian, kemudian integritas siswa kan diragukan, apalagi dia terlibat di situ. Ada bukti rekening yang keterangan napi terdahulu kan, yang saksi fakta. Nah, jadi ya silakan publik yang menilai apakah perkara ini Amar bisa dihukum atau tidak. Dari fakta persidangan ini kan semua udah bisa kita buktikan. Memang ya kasus ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Bang, tadi Amar juga mengharapkan agar tidak dikembalikan ke lapas Nusa Kambangan. Ya wajar kan, udah dibilang, psikiater juga udah mengatakan bahwa kalau di Amar ini orang sakit kejiwaan, apabila dia nanti bisa depresi kemudian bisa bunuh diri loh. Itu kan keterangan psikiater. Apa ini harus dikorbankan nyawa orang dengan peraturan yang tidak jelas? Menurut saya itu berbahaya itu apabila ini tetap dilaksanakan oleh Dirjen. Apalagi ajas praduga tak bersalah, hukum kita tidak dipatuhi. Nah ini kan terbuka kan di persidangan, bukan karangan pengacara, ya kan? Karena orang kayak begini kan memang untuk mengobat dirinya sendiri susah, apalagi ditaruh di sana. Nah ya silakan aja. Nanti kalau memang dilaksanakan pasti ada upaya hukum yang akan kita lakukan. Nah kalau memang itu kebijakan itu ya berupa hijacking dari pejabat tata usaha negara, pasti kita turunkan. Amar juga ngajuin amnesti itu terbaru, itu ide dari siapa Bang kalau boleh tahu Bang? Ngajuin abolisi itu tadi? Amnesti sama abolisi. Surat presiden. Itu Dia nulis sendiri itu sekitar iya. Kalau itu kan memang haknya Amar ya, abolisi, amnesti itu haknya dia. Nah, kalau PH tentu mengajukan itu amnesti itu kan harus ada lampiran-lampirannya berupa keputusan mulai tahun 2017, kemudian 2023 sampai 2024. Kalau Amar ya tentu cuma sekedar permohonan. Kalau pengacara kan beda dengan orang awam mengajukan, pasti ada dasar-dasarnya, kemudian ada lampiran ya undang-undang dan aturan. Nah, kemudian amnesti ini kan diajukan kan biasanya kan diberikan pada tanggal 17 Agustus. Nah, kalau Amar udah mengajukan, pasti kan sebagai pengacara kita juga secara prosedur hukum ya akan tetap mengajukan juga tersendiri melalui PH, karena PH pasti ada lampiran dan dasar-dasar hukumnya
yang tertera. Kalau namanya orang awam, ya tentu dia mengajukan ya sesuai dengan ya hati nuraninya. Nah, itu. Jadi ya nggak apa-apa, itu saling mendukung. Nanti juga pihak akan mengajukan itu juga. Kalau dari keterangan tadi saksi ahli ini nilainya memberatkan atau meringankan? Ya kan wartawan udah dengar di situ, udah jelas itu kan saksi ahli itu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik di penyidikan, baik dulu di lapas juga. Jadi terus kesalahan-kesalahan ini kan berpengaruh. Sekarang kalau BAP